Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para mahasiswa yang baik, pada hari ini kita akan bicara tentang rahmatan lil alamin, yaitu Grand Mission of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW itu diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan membicarakan tentang apa itu rahmatan lil alamin, bagaimana implementasi rahmatan lil alamin dalam berbagai dimensi dalam kehidupan, yaitu keluarga pribadi, keluarga, tetangga, seagama, sebangsa, sesama manusia, dan sesama makhluk. Lalu kita simpulan. Pertama, apa itu rahmatan lil alamin? Secara etimologi, rahmat bermakna kelembutan. Rahmat bermakna kasih sayang. Sedangkan alamin artinya manusia, jin, dan semua makhluk. Itu artinya alamin. Jadi berbagai alam manusia, alam jin, dan semua makhluk. Oleh karena itu, rahmatan lil alamin ini bisa diterjemahkan dengan keprihan hati, kesedihan, rasa tidak enak melihat kondisi yang tidak menguntungkan yang menimpa kepada orang lain atau sesama makhluk, sehingga mendorong kita untuk berusaha menanggulanginya agar supaya dia terbebas dari kondisi yang tidak menguntungkan itu. Adapun dasar rahmatan lil alamin ini itu bisa ditemukan dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi ini grand mission-nya ini. Mengapa Rasulullah? Nah, rahmatan lil alamin itu bila kita kaitkan dengan takwa, maka dia masuk pada dimensi horizontal. Yaitu pertama adalah berbagi terhadap sesama makhluk. Yang kedua adalah berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ada dua dimensi di subdimensi dalam dimensi horizontal mengenai rahmatan lil alamin ini. Saya mencoba menyintesis bahwa rahmatan lil alamin ini bisa diterapkan pada 7 dimensi. Yang pertama pada diri sendiri, kita harus rahmatan lil alamin pada diri sendiri. Yang kedua kepada keluarga, yang ketiga kepada tetangga, yang keempat kepada seagama, dan yang kelima sebangsa kita tanpa mengenal agama, yang keenam sesama umat manusia tanpa mengenal ras maupun suku, dan yang terakhir adalah sesama makhluk termasuk binatang dan tumbuhan. Pertama, bagaimana kita menjadi rahmat, menyayangi diri kita, itu saya bagi menjadi 6 kategori, 6 aspek yang perlu kita lakukan agar supaya kita termasuk rahmatan lil alamin pada diri sendiri. Yang pertama, kita harus makan dan minum yang benar. Halalun thayyiban, halal dan thayyib. Ingat bahwa jangan hanya halalnya makanan itu yang kita makan, tetapi juga thayyibnya. Dan di situ ayat ini mengatakan halalan thayyiban. Kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makanlah yang direzekikan kepada kamu yang halal lagi thayyib. Dan halal lagi thayyib ini tidak berpisah.
Halalan thayyiban, bukan halalan wa thayyiban. Karena itu ya halal, ya thayyib, ya thayyib, ya halal. Jadi dia menyatu dalam satu kesatuan. Karena itu, ya usahakanlah jangan makan makanan yang bisa menimbulkan penyakit. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Maka itu kita perlu pelajari. Saya sangat berharap bahwa ada ahli-ahli gizi yang akan berdiri di mimbar memberikan penjelasan. Namun demikian sekarang kan gampang sekali ya, karena kita bisa melihatnya di YouTube. Kemudian yang kedua adalah kita perlu istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup itu artinya apa? Jamnya itu pada waktu malam. Menurut penelitian bahwa kita perlu tidur 7-8 jam. Yang ketiga, kita harus olahraga yang seimbang. Jangan malas berjalan. Bahkan Shigeo Haruyama mengatakan bahwa kita itu harus berjalan minimal 5.000 langkah dalam sehari. Kalau mau sehat. Yang keempat adalah kita harus memperbaiki inteligensi kita. Nah, kita harus belajar dan belajar. Inilah makna Iqra. Itu juga makna bahwa kita diperintahkan untuk menulis. Allah mengajarkan kita. Ini pada surah pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini tentang ilmu pengetahuan. Kemudian yang kelima adalah kita perlu memperbaiki spiritual kita. Hubungan kita dengan Tuhan itu harus diperbaiki. Dan yang keenam adalah kita harus memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Jangan melihat bahwa Anda itu lebih tinggi daripada yang lain. Kita sama saja. Ya, kalau Anda lebih tinggi daripada yang lain, Anda sayangi yang di bawah. Kemudian Anda hormati. Kita hubungan. Jadi ada 6 yang perlu diperbaiki untuk diri sendiri. Makan yang benar, minum yang benar, istirahat yang cukup, olahraga seimbang. Kemudian belajar seumur hidup. Kemudian perbaiki hubungan dengan Allah. Kita sebagai Islam harus salat. Sehingga kita harus percaya betul kepada Allah, kita takwa, kita tawakal. Kemudian social intelligence kita harus diperbaiki. Artinya hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, tentu saja ini sangat penting untuk kita perhatikan. Anak-anakku semuanya, hal yang lain yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita adalah, kalau tadi kita itu perlu menyayangi diri sendiri dengan 6 dimensi, maka kita perlu juga menyayangi keluarga kita. Itu disebutkan dan ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 177 sebagai tanda orang takwa. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba, yaitu memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Jangan pelit kepada keluarga. Insya Allah Allah akan balas dengan berbagai kebaikan-kebaikan. Allah akan balas. Jadi tidak perlu Anda menunggu dari keluarga Anda. Ada yang keluarga yang kurang mampu, bantu dia kalau Anda mampu. Tentu saja bantuan itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Bantu dengan tenaga, bantu dengan pikiran, yang tentu saja bantu dengan harta benda kita, dengan dana kita. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 36, kita harus juga menyayangi tetangga kita. Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Jadi itu dalam surah An-Nisa ayat 36. Selanjutnya kita harus juga menyayangi sesama agama. Hadis Nabi mengatakan orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan. Sebagian menguatkan sebagian yang lain. Itu Sahih Muslim mengatakan begitu. Jadi teman-teman kita di Muslim Rohingya, Myanmar, di Uighur, China, ya kita harus peduli kepada mereka. Itu juga ada dalam surat Al-Hujurat ayat 10 dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Jadi kita harus saling menyayangi. Yang kelima adalah sebangsa. Jadi kita menyayangi sebangsa kita. Jadi jangan sampai generasi-generasi bangsa kita ini terjadi stunting.
Nah, ini perlunya kita menghilangkan ego kita. Kita harus menganggap bahwa bangsa kita itu adalah diri kita sendiri. Nah, sehingga kita perlu amal ma'ruf nahi mungkar. Kita menyayangi bangsa kita, jangan sampai menjadi bangsa yang ketinggalan dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, ini ada juga dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Jadi kita disuruh untuk bersinergi dalam membangun bangsa ini sehingga menjadi bangsa yang baik, menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang disegani. Selanjutnya yang keenam adalah kita harus rahmatan lil alamin kepada sesama umat manusia. Nah, sesama umat manusia ini juga ada dalam surat Al-Hujurat ayat 134. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini maaf, ini dalam surah Ali Imran ini. Ayat 134, bukan surat Al-Hujurat. Ada kesalahan tulis. Jadi Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Siapa saja kita berbuat kebajikan. Jangan mengenal, jangan melihat sukunya, jangan melihat agamanya. Siapa saja. Rasulullah begitu. Jadi grand mission Rasulullah SAW itu adalah menyayangi seluruh orang. Dan itu yang menyebabkan keberhasilan Nabi Muhammad SAW. Karena dia tidak membeda-bedakan. Apakah itu orang yang benci kepadanya atau orang yang sayang kepadanya, semua disamakan. Dan yang ketujuh adalah sesama makhluk. Jadi di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ada seorang pelacur itu masuk surga karena dia memberi minum kepada anjing yang kehausan. Jadi ketika dia berjalan-jalan, kemudian dia melihat ada anjing yang haus sekali, lalu diambil sepatunya, kemudian digunakan sebagai timba, lalu diberikan minum kepada anjing itu dan anjing itu selamat. Nah, ini tanda kasih sayang seorang pelacur. Akhirnya dia diampuni dosanya dan dia masuk surga. Sebaliknya ada seorang wanita saleh. Ini wanita itu mengurung seekor kucing lalu meninggal mati. Ya, dia tidak sayang kepada kucing. Dia tidak sayang kepada binatang. Jadi ini adalah satu perumpamaan bagaimana kita harus wanita tadi ini masuk neraka oleh karena dia telah membiarkan kucing itu dikurung dan tidak diberinya makan. Ini menunjukkan bahwa walaupun bagaimanapun kondisi kita harus tetap memberi sebagai rahmatan lil alamin kepada sesama makhluk. Kemudian Anda juga perhatikan, kita lihat bahwa pohon-pohon kita sekarang ini banyak sekali banjir di ibu kota, di Jakarta, di mana-mana. Ini mengapa? Oleh karena hutan-hutan kita sudah gundul. Nah, ini kita tidak kelola dengan baik. Padahal kita seharusnya dapat mengelolanya dengan adil. Oleh karena itu Allah berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan. Memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran. Allah melarang kita menebang pohon sembarangan dan melarang kita permusuhan. Oleh karena itu, manusia yang rahmatan lil alamin itu selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Berusaha untuk memanusiakan dan memuliakan sesama manusia. Ya, tentu saja memperlakukan dirinya sendiri dengan baik. Memperlakukan sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Begitu juga memperlakukan sesama makhluk dengan sebaik-baiknya, dengan dasar kasih sayang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya adalah rahmatan lil alamin itu meliputi
7 dimensi. Rahmatan yang lil alamin yang merupakan dimensi yang patut untuk kita perhatikan dan merupakan grand mission Allah Subhanahu wa taala untuk mengutus Rasulullah Muhammad SAW. Itu mulai daripada menyayangi diri sendiri, kita harus sehat lebih dahulu, lahir dan batin. Tadi ada 6 caranya. Kemudian yang kedua, kepada kerabat kita, kepada tetangga kita, kepada sesama agama kita, kepada bangsa kita, kepada sesama manusia, dan kepada sesama makhluk lain. Semoga kita dapat menjadi rahmatan lil alamin untuk semua dimensi yang saya sebutkan tadi, sehingga kita akan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.